JMCC yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakan. Kiranya di tahun baru ini, berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, mari kita simak JMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online diadakan via Instagram Live setiap Senin pukul 19.30 malam. Mari kita ajak seluruh teman-teman dewasa muda untuk bergabung dalam acara ini. Ibadah anak muda, TAC, dan juga anak-anak Little Kings diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang melalui YouTube channel berikut ini. Menara Doa Online akan diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 19 sampai dengan 20. Link ID dan password dapat dilihat dari media sosial berikut ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti Cool Online, dapat menghubungi nomor berikut ini untuk melihat masing-masing jadwal Cool. Ibadah khusus remaja usia 11 sampai dengan 14 tahun, yaitu ibadah tunas, akan diadakan via Zoom setiap hari Minggu pukul 13. Ibadah Rumah Doa JMCC akan diadakan secara online melalui YouTube channel JMCC yang diadakan pada setiap hari Rabu pukul 19. JMCC akan mengadakan KOM 100 online via Zoom yang akan dimulai pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 17 sampai dengan 19. Syarat untuk mengikuti KOM 100 adalah sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin mengikutinya dapat menghubungi nomor berikut ini. Women Mentoring Women, pementoran khusus wanita gelombang keempat akan segera dimulai pada tanggal 8 Maret. Mari daftarkan diri Anda karena peserta sangat terbatas. Bagi Anda yang ingin mendaftar dapat menghubungi nomor berikut ini. Demikianlah JMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya berdoa biar kita semua sampai hari ini kalau ada semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Yang merasakan anugerah Tuhan sampai detik ini katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kadang kami tidak tahu harus berkata apa Tuhan di hadapan-Mu. Selain Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini kami ada, kami sehat, kami terpelihara oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Kalaupun hari ini, detik ini kami masih dalam di tengah-tengah masalah dan kesulitan hidup, itu pun tidak mengurangi rasa syukur kami untuk datang kepada Tuhan. Engkau yang memegang, Engkau yang mengkontrol seluruh kondisi hidup kami. Engkau yang memegang apa yang ada di dalam muka bumi ini. Dan kami tahu, kami percaya kepada Allah yang kokoh dan tak tergoyahkan. Itu sebabnya kami percaya diri datang di hadapan Tuhan. Memanggil Bapa Allah kami yang tangannya terbuka kepada setiap kami. Dan seraya berkata, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kuduskan layakan kami. Biar dengan hati yang respek, hati yang sungguh-sungguh kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan tangan yang terbuka ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus kami bersyukur. Ini gereja-Mu yang mengucap syukur ya Bapa. We thank you Lord God. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We thank you Lord God. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang layak Tuhan, terima hormat kami. Biarlah kata-kata pujian, kata-kata yang keluar dari mulut kami itu menjadi persembahan. Ya karena lahir dari hidup kami sehari-hari. Dan biarlah itu menjadi hal yang menyukakan hati Tuhan. Segala hormat, puji, dan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Mari katakan bersama-sama. Bersama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, setiamu yang ku perlu. Kau Bapa, Kau setia. Mari yang wanita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, mari bersama-sama katakan, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Kami angkat tangan kami bersama di hadapan-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, setia, Kau Bapa, Kau setia. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, dalam segeralah. Mari tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan. Yesus, oh lama satara lama ya lama si. Haleluya, oh kasih-Mu besar Tuhan, setiamu tak berkesudahan Yesus. Hinara lama sadara lama ya. Haleluya, oh Yesus. Mari angkat persembahan kita kepada Dia. Sebab Dia Bapa yang setia, sebab Dia Bapa yang pelihara hidupku. Oh Rama besar, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, Rama sando. Haleluya. Imanamu, shinara shandai, ora Rama terima kasih Tuhan. Haleluya, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami, Kaulah persembunyian kami dari segala hal yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kami untuk terus menghadapi apapun yang ada di depan kami. Bahkan kami tahu kami tidak pernah sendirian. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau berjanji, aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Engkau Allah yang setia Tuhan. Allah yang tidak pernah membiarkan kami, menelantarkan kami ataupun meninggalkan kami. Sampai hari ini kami tahu Engkau ada bersama kami. Thank you Lord God. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia,
Kau setia. Mari dengan iman katakan. Kau setia. Mari kita sekali lagi katakan. Kau setia. Kau mulia Bapa. Kau setia. Haleluya. Mari kita sambil bangkit berdiri bersama-sama dan sekali lagi berikan aplaus buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan, bahwa sukacita-Mu di tengah-tengah kami terus menguatkan kami di segala kondisi yang tidak pasti. Tapi Tuhan satu-satunya kepastian dalam hidup kami. Katakan amin. Boleh sekali lagi aplausnya buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Boleh sekali lagi lihat kiri kanan, pastikan Anda tersenyum dan mungkin terlihat dari matanya kali ya. Oke, say hi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita sebab Dia Tuhan yang baik, saudara. Mari masuk gerbangnya dengan sukacita. Katakan masuk gerbang. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia cukuplah sang musik yang tarian, semua makhluk di bumi disunyi dengan senang hati. Boleh tangannya semua. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan bait yang kedua. Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Puji dia sang kekal. Oh. musik dan tarian, Semua makhluk di bumi ini surga dengan senang hati. GMCC semua katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau dahsyat Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Semua. Sebab Tuhan baik. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Anugerahnya kekal selamanya. Boleh jemaat saja nyanyikan, katakan Tuhan baik. Kami declarekan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama semua. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh. Sebab Tuhan baik.
Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Go! Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, biarlah kita tidak kehilangan fokus, amin. Walaupun banyak kesulitan di sekeliling kita, tapi biarlah Yesus terus menjadi fokus dan pusat perhatian kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yeay! Hanya bagimu segala pujian Tuhan, segala kemuliaan, segala kedahsyatan. Haleluya. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Come on GMCC semua. Bagi Dia yang berperintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Engkau yang layak terima hormat dan pujian kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Sorai hai umat Tuhan, Dia kudus, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Semua yang memerintah, Kau layak Tuhan, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Wow. Surga bumi sujud di hadapan-Mu Tuhan, Kau yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Mari bersama. Bagi Dia yang bertahta, Dia layak, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia pemerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma.
Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Ini lokasi gereja Toraja Mamasa yang rubuh dan sudah diratakan. Sementara ada bangku-bangku tempat orang mengungsi, tapi di depan saya ini tempat kebaktian sementara mereka, dan di belakang sana tempat kami mau kunjungi anak-anak yang ditampung yang kita akan bagi bantuan pada hari ini.
Kami bersyukur kami masih bisa beribadah hari ini. Baik kami yang di rumah maupun dimanapun kami berada ya Tuhan, kami bersyukur. Kesehatan berkat yang berlimpah-limpah menyertai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami dan berbuah dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Oke, sekali lagi shalom saudara. Puji Tuhan kita ada di tempat ini ya, baik yang di rumah maupun yang di sini. Masuklah kita di bulan kedua juga pada akhirnya gitu ya. Ini kalau review 1 tahun lalu kira-kira bulan ini masih tenang-tenang aja gitu ya. Nah ternyata tahun ini ada 2 agenda besar yang mungkin terganggu saudara. Yang satu mungkin anak-anak muda ya, ada Valentine's Day bulan ini ya. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin udah biasa gitu ya, mereka Zoom sama pacarnya gitu ya. Orang tua agak aman sedikit lah, tidak ada sentuhan-sentuhan gitu ya, jarak jauh gitu ya. Jadi kalau Valentine mungkin ya terganggu sedikit begitulah. Cuman saya agak khawatir Imlek ini, kita baru pertama kali mau Imlek saudara. Ya Imlek ini agak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan gimana? Kalau kita biasa terima angpau ini khawatir saudara. Ya benar ya, kalau kita biasa terima angpau kita akan khawatir bagaimana nih. Ya oke lah sekarang bisa ditransfer, bisa pakai ini pakai apa itu barcode gitu ya. Nah oleh sebab itu saya punya tips sederhana gitu ya buat saudara. Kalau yang takut angpaunya berkurang tahun ini ya, kalau yang takut angpaunya berkurang, siapin di handphone kalian tuh siapin barcode ya. Siapin barcode gitu ya, pakai OVO kayak pakai apa kayak. Nah nanti kalau udah video call begitu sama omanya sama siapa gitu, langsung oma ambil HP oma gitu. Bisa scan di layar gak oma sekarang gitu, amponya begitu ya. Nah itu bagi saudara yang takut kekurangan gitu. Tapi bagi kita yang takut memberi saudara, ini juga kita enak ya, maksudnya wah Imlek ini gimana udah pasti gak ada kunjungan. Nah tapi kita bagaimana ya nanti memberinya. Nah anak sekarang pinter-pinter, dia siapin barcode. Nah saya kasih tips buat saudara yang udah punya anak gitu ya, jadi kan mau gak mau kasih gitu ya. Nah saudara tanya, atau kalau udah berumur kita nggak tahu gitu, misalnya oma opa tanya sama cucunya gitu, tanya begini, modem kita posisinya di mana ya gitu, tanya begitu saudara, modemnya posisi di mana gitu. Jadi nanti begitu zoom gitu ya, cucunya udah mulai keluarin handphone, suruh scan barcode, itu cabut, itu modem cabut ya, modemnya dicabut aja gitu, internetnya langsung hilang gitu, langsung freeze gambarnya. Loh oma kemana nih, oma kemana gitu ya. Nah ya bulan itu kita akan melewati sesuatu yang kita belum pernah lewati. Terus terang belum kebayang, kalau keluarga besar kayaknya banyak yang gak kumpul ya. Mungkin yang satu rumah kita akan berkumpul gitu ya. Nah memang ini waktu-waktu yang cukup menantang buat kita semua. Udah gitu gembala sidang kita Pak Niko kasih tema juga integritas gitu. Jadi sepanjang tahun ini kita disuruh berintegritas. Apapun yang terjadi berintegritas gitu ya. Rumah Junior sudah membuka sekolah bola ya. Mungkin banyak saudara yang sudah tahu juga. Banyak update-nya di Instagram Rumah Junior. Saudara bisa lihat di sana dan itu cukup mengharukan. Kalau saya melihat itu mengharukan gitu ya. Anak-anak yang mungkin gak punya kesempatan sama sekali, tapi mereka kuat, punya fisik bagus. Jadi akhirnya Pastor Paulus dapat hikmat, oh ini sekolah bola bagus. Lalu Tuhan ketemukan dengan pelatih dan sebagainya, akhirnya sekarang sudah jadi. Dan itu sampai sekarang muridnya sampai udah kayak 340-an ya saudara, itu banyak banget loh. Dan saya lihat mereka kalau di video itu ya, mereka udah mulai bermain dengan bagus gitu ya. Kalau awal-awal masih kayak oper-oper bola apa segala macam, mereka yang saya lihat videonya kemarin mereka ada mulai coba giring bola untuk siksak begitu. Jadi dan itu perlu dukungan saudara. Jadi kita yang punya berkat, kita bisa mendukung pelayanan ini. Amin saudara. Yang mau katakan amin. Tema hari ini adalah menjadi murid Kristus yang berkualitas. Nah ini banyak banget ya, kalau bilang jadi murid berkualitas itu banyak banget. Kayak apa gitu ya. Pastor Paulus biasa sebut karakter unggul ya, begitu ya. Karakter unggul, berkualitas kayak apa sih? Nah saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa menjadi karakter yang berkualitas.
Ya, kalau kita lihat sebuah barang, semakin dia tuh berkualitas, mahal, bikinannya bagus dan lain sebagainya, yang terpikir sama kita apanya biasanya? Ini bikinnya gimana ya? Bikinnya gimana ya kok bisa bagus gini ya? Ya, terus kita lihat kalau barang-barang itu handmade ya, handmade, jam tangan handmade, apapun handmade itu selalu lebih mahal daripada yang biasa, yang pabrikan gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang berkualitas tidak mungkin dihasilkan dari proses yang biasa. Ada di sana saudara intinya. Kalau kita jadi murid yang berkualitas, ya proses kita apa gitu. Karakter kita waktu dilihat orang akan begini. Wih, ini orang masa lalunya pasti ngalaminnya banyak ini. Sampai sekarang bisa terbentuk seperti ini. Sama seperti barang waktu kita lihat, oh kualitasnya bagus, ini pasti wah proses pabriknya tuh panjang. Sama halnya dengan kita manusia. Kalau kita menjadi murid yang berkualitas, maka semakin banyak proses itu akan semakin membuat kita jadi, saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Ya, saya kalau kita flashback gitu ya, setiap generasi itu punya keunikan sendiri-sendiri. Umpama generasi orang tua saya. Generasi orang tua saya nih orang yang masuk dalam, mereka lahir kondisi perang. Ya, jadi otomatis engkong saya gitu ya, engkong sama ama saya tuh ngajarin papa mama saya tuh dengan apa ya, boro-boro mau hiburan, boro-boro mau main. Nah itu generasi mereka, gak bisa. Lah perang kok, tiba-tiba sirine bunyi harus ngumpet, tiba-tiba ada kabar oh kita mau diserang harus pindah begitu. Nah itulah orang tua saya gitu ya. Lalu lahirlah saya generasi berikutnya gitu. Nah saya terima dari atas apa? Ya keras gitu. Mana coba kita yang generasi 70, 80, kita punya orang tua itu orang tua perang semua saudara. Ya, maka lihat mukanya dah. Ya, kelihatan dari muka, udah kaku kayak kardus gitu ya, terus mukanya muka perang gitu. Nah, jadi dia gembleng kita dengan sesuatu yang apa? Pokoknya jangan sampai kamu lebih susah dari kita, ya gitu kan ya. Jangan sampai lebih susah dari kita. Tapi yang ada akhirnya kita jadi generasi yang ya kuat sih, pasti kuat. Tapi udah nggak seperti mereka ya, harus lari-lari. Enggak, kita udah settle. Tapi akhirnya dapat pendidikan dari orang tua itu keras gitu. Supaya apa? Supaya tidak jadi seperti mereka ngalamin kesulitan. Ya istilahnya gitu. Nah sekarang saya punya anak-anak, udah lebih santai lagi. Benar nggak saudara? Di sini yang punya anak boleh angkat tangan? Yang punya anak, nah, cukup banyak ya. Tapi cukup banyak yang jomblo rupanya. Dewasa muda akan segera diadakan saudara nanti offline ya. Jadi kita ke anak-anak udah lebih tenang lagi sekarang gitu. Waktu banyak gitu, belajar nggak sampai kayak dulu gitu ya. Nah kenapa? Karena pikiran kita apa? Bukan supaya mereka susah, bukan. Supaya anak-anak nggak kepahitan sama kita. Bener nggak? Ngerti nggak? Karena kita dulu dapatnya dari atas begitu kan. Kalau HMC tuh yang teriak-teriakan tuh generasi 70-80 tuh. Ya, 70 sampai 90 tuh teriak-teriakan guling-guling kenapa mamanya gitu. Nah, karena kita ngalamin itu kita ke bawah, jangan sampai didikan yang buruk yang saya terima itu saya lanjutkan ke anak. Biasanya begitu. Nah, jadi banyak orang tua akhirnya juga terjebak gitu, anaknya dikasih kemudahan gitu. Mau sesuatu langsung dikasih gitu. Ya, karena kita nggak pengen kayak masa kecil kita dulu gitu, yang ditindas gitu. Sedangkan papa mama kita nggak pengen kita ngalamin kesusahan seperti mereka waktu zaman perang. Jadi berbeda ya saudara ya. Nah, perbedaan generasi ini menghasilkan karakter yang lemah. Sorry to say, generasi semakin turun ke bawah semakin lemah. Dan semakin awal dari dulu zaman purba itu semakin keras. Ya, saingan sama dinosaurus gimana? Hah? Salah dikit dimakan kan gitu. Saingan sama dinosaurus, sekarang nggak ada saingan gitu. Nah anak-anak itu generasi yang sekarang punya karakter yang lebih lemah. Ketahanan untuk menghadapi masalah itu sangat lemah. Oleh sebab itu sekarang bunuh diri itu wajar dilakukan oleh generasi muda. Dan ini sangat berbahaya. Kita orang tua harusnya aware tentang ini. Bukan lagi kita ngomong karena saya sudah ditindas papa mama, saya nggak mau nindas mereka. Bukan begitu. Tapi juga bukan kita dengan cara-cara yang begitu. Kita punya banyak cara kita bisa belajar. Amin saudara. Yang orang tua katakan amin. Ya, jadi itulah dari generasi ke generasi akan melahirkan karakter yang berbeda-beda. Nah,
semakin intinya, semakin punya kesulitan, karakter kita itu semakin berkualitas. Intinya begitu aja. Dan Alkitab sangat nyambung dengan hal ini. Oleh sebab itu kita buka dulu, ada 2 ayat yang mirip yang saya mau baca buat saudara hari ini. Di Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lanjut, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sudah sampai di situ. Nah, lalu kita buka lagi Rasul Paulus di Roma bilang hal yang sama. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang satu tadi bilang bermegah. Bermegah di dalam kesengsaraan. Yang satu lagi bilang bahagia, berbahagialah. Yang satu suruh bermegah, yang satu suruh berbahagia. Intinya begini, intinya ini melawan hasrat kita sebagai manusia. Waktu kita kena masalah, kita pasti gak akan berbahagia, gak akan bermegah. Wih, masalah gue banyak, bermegah gitu. Untung gak kena corona, lu cuma kanker gitu. Gak gitu kan. Kita pasti kalau kena masalah kita pasti kita susah gitu. Tapi kenapa Alkitab bilang satu berbahagia, satu bermegah. Nah, oleh sebab itu kita harus tarik mundur sebenarnya saudara. Paling endingnya kan tadi kan ada sengsara lalu tekun, habis tekun baru tahan uji, baru harapan itu muncul. Nah, hari gini kita seneng gak sih dapat harapan baru gitu? Seneng gak sih? Kita seneng gitu, mau dijanjiin proyek, mau dijanjiin buka bisnis baru, ada partner baru, kita seneng gitu. Nah, tapi hal-hal itu kadang-kadang kita udah yang kita gak bisa berharap lagi gitu. Kita bilang kita gak bisa berharap lagi. Sama Tuhan juga gak punya pengharapan lagi. Nah, sedangkan tadi dari awalnya kesengsaraan, endingnya pengharapan. Oleh sebab itu kita harus mundur. Kalau kita merasa kita gak punya harapan lagi, mungkin saja kita tidak memiliki karakter yang berkualitas, saudara. Oleh sebab itu kita harus mundur. Mundurnya bagaimana? Jadi dari pengharapan, mundur ke tahan uji, mundur ke ketekunan, mundur ke kesengsaraan. Nah ini. Sekarang pandemi ya. Sengsara gak saudara? Yang sengsara angkat tangan. Gak ada yang sengsara, mantep. Di MCC mantep, gak ada yang sengsara. Begini saudara. Kalau Alkitab ini nggak bilang masalah gitu ya. Tadi pencobaannya pun dibilang berbagai-bagai pencobaan. Dia nggak bilang pencobaan aja, nggak bilang masalah doang. Tapi dia bilang sampai sengsara. Maksudnya sampai sengsara tuh gini. Cuma satu kata ini, bertubi-tubi. Katakan sama-sama, bertubi-tubi. Nah, kalau cuma masalah 1 hari 2 hari nggak akan bikin sengsara deh, ya. Coba ditinggal suami 3 hari keluar kota. Susah nggak? Ya susah, biasa ada yang teman ngomong, biasa ada yang kasih duit kan gitu kan. Tapi kalau ditinggal meninggal, jadi sengsara nggak tuh yang 3 hari? Jadi sengsara saudara. Jadi ketika kita belum ngalamin sesuatu yang sampai bertubi-tubi, sampai sengsara, itu belum yang dimaksud oleh Alkitab. Ya, sakit panas, oh mungkin besok sembuh dan besok sembuh. Tapi kalau tiba-tiba didiagnosis ternyata sakitnya parah, gak ada lagi hari esok sepertinya, ya lebih sengsara gak saudara? Dan itu baru menghasilkan sengsara. Nah yang proses yang kayak gitu saudara, ternyata yang Alkitab bilang itu waktu kita ada di sana akan menghasilkan pengharapan di ujungnya. Amin saudara. Jadi kalau hari ini kita pandemi ya sudah 1 tahunan lah ya. Bahkan saya kemarin baca artikel itu, ini artikel ya, jadi bukan ilmiah, tapi hanya orang itu mengira-ngira. Tapi dia bagus, cara dia mengira-ngira itu logis sekali. Dan di situ dapat kesimpulan bahwa 7 years from now, kalau mau agak balik lagi seperti semula, 7 tahun saudara. Apakah kita siap untuk itu? Saya mulai bayangin, anak-anak saya udah siap menikah. Gitu ya. Nah itu masa ini masa yang baik untuk kita melakukan ayat ini sebetulnya saudara, amin. Jadi karena ada satu masalah yang bertubi-tubi yang menekan kita. Nah Alkitab bilang gini, ketika kamu udah sampai rasa sengsara,
ya. Kita nggak bicara masalah-masalah kecil ya. Kalau masalah kecil kita sudah sengsara, itu artinya ya karakter kita tidak unggul, saudara. Nah, tapi saya bicara yang sudah bertubi-tubi, lalu kita tetap tekun. Alkitab kan bilang gitu, habis sengsara lalu tekun. Nah, itu yang menghasilkan sesuatu. Nah, ada jembatan antara bertubi-tubi dan tekun. Apa saudara kira-kira? Kalau orang sudah bertubi-tubi tapi dia masih di situ, itu apa namanya? Bertahan, saudara. Seperti lagu tadi. Kau kuatkan aku bertahan. Nah, jadi poin yang pertama yang saya mau bagi buat saudara adalah di masa pandemi ini, bertahan itu sesuatu yang penting. Amin, saudara. Bertahan. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang terus dia bilang gini, aduh ini gak selesai-selesai, baru selesai satu, ada lagi yang baru belum selesai udah muncul yang lain, anak gue sakit, ini mesti bayar segala macam. Yang bertubi-tubi seperti itu, saudara harus bilang sama orang itu, selamat, kamu berarti sudah bertahan. Amin, saudara. Kalau dia gak ngelewatin bertubi-tubi, berarti dia udah capek di kesekian. Dia udah ada di bar minum-minum, dia udah ada di narkoba dan sebagainya. Itu namanya orang tidak bertahan. Jadi dia tidak bisa cerita bahwa saya bertubi-tubi loh ngalamin begini. Nggak bisa, saudara. Dan itu tidak menghasilkan karakter yang berkualitas. Amin, saudara. Jadi kuncinya nomor satu adalah sebenarnya bertahan. Ya, bertahan. Ada kalanya petinju itu udah nggak bisa lawan. Pelatihnya cuma bilang gini, udah kamu tahan pukulan aja. Makanya petinju itu kan dia memang tahan dirinya dengan pukulan ya. Ada sesi di mana dia cuma dipukulin nggak boleh bales. Nah, jadi ada kalanya dalam ring itu udah nggak bisa, ini nggak bisa jatuh punya. Pelatihnya cuma bilang udah lu bertahan. At least TKO, jangan sampai KO kita malu-maluin gitu ya. At least jangan sampai gitu. Jadi TKO aja deh. Jadi dia terima pukulan. Itu namanya orang bertahan, saudara. Sama hari-hari ini pandemik, saya rasa kita semua dipukuli habis-habisan. Amin, saudara. Nah, setelah kita tekun, Alkitab bilang apa? Setelah kita tekun, baru kita tahan uji. Setelah bertubi-tubi itu loh, terus digituin, terus dapat masalah, baru lahir yang namanya tahan uji. Ya, tapi apakah cukup sampai ditahan uji, saudara? Ada hal nomor 2. Jembatannya juga gitu. Artinya gini, menerima pukulan atau bertahan di dalam masalah itu baik karena kita akan dikatakan kita hidup begitu ya. Menerima pukulan itu baik, bertahan itu baik. Tapi untuk menjadi sampai tahan uji itu nggak cukup sampai bertahan, saudara. Ada yang namanya belajar. Katakan sama-sama belajar. Ya. Nggak ada gunanya orang itu tahan pukulan tanpa dia membalas. Intinya gitu, saudara. Amin. Tahan aja terus pukulan. Ya kena ini, kena itu. Tetap survive tapi nggak ada growth. Nggak ada kemajuan, nggak ada yang bertumbuh. Kita nggak grow apa-apa. Karena kita hanya bertahan menerima pukulan. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang namanya belajar. Amin, saudara. Sampai hari ini orang-orang belajar. Saya pun belajar. Bahkan masa pandemi ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ikuti baik di online gitu ya, terutama di online ya. Banyak sekali. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Bertahan tapi juga belajar. Amin, saudara. Maka kita akan menjadi orang yang tahan uji akhirnya. Saudara tahu waktu sebuah laptop ya, proses laptop itu dia harus melalui proses tahan uji. Disebut prosesnya namanya stressful proses ya. Jadi kalau saudara main komputer tahu juga ada tuh. Ini ada Bapak Yakob. Dia pemain komputer. Dia tahu ada stressful. Mesin itu bisa di push sampai tingkat maksimalnya itu namanya stressful test ya. Di VGA itu ada. Dia kalau udah di stressful itu suhunya bisa naik sampai 100 lebih, kalau nggak tahan dia jebol, bener ya? dia akan jebol gitu ya. Nah, saudara tahu nggak di pabrik sebelum rilis sudah dilakukan hal itu supaya ketika kita pakai dia akan tahan begitu, saudara. Sama dengan kita. Jadi laptop tuh dibuka tutup tuh bisa 25.000 kali, saudara. Kalau saudara lihat mesinnya, itu mesin dia japit ujung sama japit ujung cuman dibuka tutup doang.
Itu bisa 25.000 kali, bisa 50.000 kali gitu ya. Mouse yang saudara pakai, itu udah dipencet duluan saudara. Bukan yang dipencet dijual, bukan ya. Udah dipencet dijual, udah tinggal ampasnya sampai kita. Enggak, tapi prototipenya dia pencet sampai, makanya kalau saudara beli mouse dia, lihat tuh ada tulisannya 1 million clicks. Ini bisa 1 juta klik ya, ada yang 1 million point 5 misalnya gitu. Lihat aja baca gitu ya. Kalau sekarang kan beli mouse aja gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah diuji di situ. Ada yang cuma 500.000 ya berarti mouse murah. Nah, oleh sebab itu namanya stress test. Ketika kita mengalami stress test, kita belajar atau enggak sesuatu. Ya orang dipukul terus waktu tinju, tapi dia enggak pelajarin. Oh berarti tangan kanannya dia begini, tangan kirinya begini, kakinya begini. Berarti saya tahu saat dia lengah kapan saya bisa pukul balik. Kalau enggak begitu enggak berguna saudara. Kita akan berhenti sampai di tekun doang, tapi enggak tahan uji. Amin saudara. Nah itu yang Alkitab mau sebetulnya, bahwa kita bertahan di masa ini dan kita belajar saudara. Banyak hal yang mungkin baru buat kita. Kenapa? Bisnis kita udah gak bisa jalan yang lama. Ya mau gak mau baru. Coba baru itu harus ketemu orang baru, harus ketemu orang baru yang baik gitu ya. Ketemu orang baru juga ditipu gitu kan. Banyak sekali orang mau tipu kita hari-hari ini, ya kan? Makanya saya kalau lihat seminar tuh saya udah tahu, aduh ini seminar udah deh. Kulit doang gitu kita tahu gitu ya. Yang ngomong siapa, kita background cek dia kayak apa di belakang. Banyak sekali anak-anak yang baru belajar 1 tahun mereka berani. Dan ada yang berhasil gitu. Ya karena dia menguasai ilmunya. Tinggal kita percaya gak sama dia. Amin saudara. Nah jadi bertahan dan belajar ini adalah satu kunci rahasia untuk memiliki karakter yang berkualitas saudara. Ya. Amsal 24 ayat 16 bilang gini, 7 kali orang benar itu jatuh, dia bangun lagi. Ya, amin saudara. Toh kalau sampai kita nyerah nih ya, kalau sampai nyerah banget, makan aja gak bisa gitu ya. WhatsApp Pastor Paulus, Pastor saya gak bisa makan hari ini. Saya gak percaya dia gak undang saudara ke rumahnya kasih makan. Itu yang paling bawah deh, udah paling bawah. Amin saudara. Kita punya kita punya komunitas-komunitas di sini. Kalau sampai paling bawahnya ada. Maksudnya saya mau ngomong gini ya. Kalau nggak berani praktek ini nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasannya. Karena sampai bawah pun kita minta makan. Saya datang ke Thomas, Tom, gue nggak bisa makan. Bukain pintu nggak dia? Pasti dia bukain. Disuruh semprot sanitizer dulu paling. Ya, itu yang paling minim, saudara. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk kita berhenti, saudara. Amin. Dan Tuhan mau karakter kita ini menjadi karakter yang unggul, karakter yang berkualitas. Amin, saudara. Loh, saya ngomong gini bukannya nggak nyoba, sama aja yang kita lewati kan sama. Saya kan di bumi juga, gitu. Jadi sama. Jadi Alkitab bilang, waktu sengsaramu itu kamu tahan, kamu akan tekun di sana. Waktu kamu udah tekun di sana, kamu pasti tahan uji. Nah, yang terakhir baru Alkitab bilang, orang yang tahan uji itu loh, orang yang bisa lihat positif, bisa lihat harapan. Bandingkan pebisnis baru dengan yang baru mulai. Coba pebisnis yang udah besar, orangnya kan tenang-tenang, nggak ada yang gerabak-gerubuk kayak gimana, nggak ada kan. Lihat aja Mark Zuckerberg gitu, kemana-mana pakai sandal jepit, celana pendek, dia nggak risau. Orang yang udah sampai situ kan dia tenang banget. Kenapa? Ya dia udah lewatin segitu banyak. Jadi dia lebih tenang daripada orang yang baru mulai. Nah kalau kita nggak mulai hari ini, maka kita akan jadi orang yang selalu terombang-ambing tahun-tahun ke depan. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Jadi waktu pebisnis yang baru mulai bilang, aduh ini gimana Pak? Yang udah lama ngomong apa? Tenang aja. Tenang aja. Saya udah ngalamin kayak gitu. Utang bank, nanti begini caranya. Ya, mau disita, nanti begini caranya. Ngerti nggak saudara? Maksudnya, baru pengharapan ada di sana. Ketika kita sudah jadi orang yang tahan uji, baru kita akan lihat. Apalagi kalau kita orang yang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, harapan kita sama Tuhan, saudara. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau yang kasih aku pengharapan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara, di masa pandemi ini masa yang sangat bagus
untuk kita praktekkan apa yang ditulis sama Rasul Paulus. Sengsara, bertahan jadi tekun, tekun belajar, jadi kita tahan uji. Waktu tahan uji, kita lihat tenang. 7 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Ada kok bisnis yang bisa dikerjain hari ini sampai 7 tahun ke depan, benar nggak? Ya kan? Loh, bisnis saya tuh termasuk yang booming, saudara, karena pandemik. Artinya gini, berarti 7 tahun lagi masih tanda kutip nih ya, tanda kutip ya. Ini bukan orang nyombong atau gimana, tapi tanda kutip, oh saya punya persediaan 7 tahun. Malah begini loh, malah kalau online-nya udah selesai, malah saya kehilangan kerjaan, ngerti nggak maksudnya? Ya, itu beda-beda saudara. Tapi intinya ada pekerjaan yang kita bisa jalankan even 7-15 tahun pandemi. Nah itu yang kita perlu temukan. Waktu kita tidak belajar, kita nggak akan lihat saudara. Amin saudara. Tapi saya harap saudara belajar sesuatu bahwa Alkitab itu kasih urutan nggak pernah salah. Kita yang nggak punya pengharapan hari ini, ayo mungkin kita salah di belakangnya, tarik mundur lagi. Belum sampai sengsara udah kabur. Ya, belum sampai sengsara udah kabur, belum sampai sengsara udah teriak-teriak minta tolong, udah ditolongin kiri kanan selesai. Habis itu ya udah ketahuan masalah kedua dia akan teriak-teriak lagi. Ditolongin lagi teman-teman coolnya. Saudara tahu kita nggak akan maju, nggak akan jadi karakter apa-apa di berapa tahun ke depan kalau kita stop sampai di sana. 1 masalah, 2 masalah kita udah selesai gitu. Generasi muda terutama yang mendengarkan ini. Generasi kalian adalah generasi yang sangat rentan terhadap masalah. Ya, nggak usah heran nanti ke depan penghuni bunuh diri itu bukan orang-orang tua, enggak. Orang tua tuh takut kena corona, takut mati gitu. Tapi kalau anak muda mau cepat-cepat mati gitu aja. Ya. Jadi dengar baik-baik karena secara generasi yang saya cerita tadi, generasi kalian yang paling gampang. Nanti anak-anak kalian saya nggak kebayang lagi, lebih gampangnya kayak apa nggak tahu. Tapi I don't know ya, sekarang ada pandemik jadi lumayan ya, kalian juga ngalamin orang tua susah kan. Jadi nanti punya anak-anak, I don't know, maybe God, Tuhan kasih kita pandemik ini supaya dia perbaiki generasi di bawah ini. Kalau nggak terlalu lost lagi udah nggak tahu deh seperti apa. Jadi lumayan kalian masa kecil ngalamin orang tua ini ada susah nih pandemik gitu. Mungkin kalian nanti nggak akan sepelekan untuk pendidikan anak-anak kalian. Amin saudara. Bertahan dan terus belajar. Saya yakin kita akan melewati tahun ini dengan karakter kita yang semakin baik, semakin teruji. Amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita bangkit berdiri, saya mau berdoa. Kau kuatkan, aku bertahan. Harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah. Tuhan gak tinggalkan kita saudara. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini selama 1 tahun ini. Mungkin ada banyak yang lari, mungkin ada banyak yang bertahan tapi tidak tahu bagaimana melanjutkan. Tapi hari ini kita dengar, waktu kita bertahan dan kita belajar, maka kita akan menjadi orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji akan lihat pengharapan. Orang yang tahan uji akan mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat setiap orang yang hadir, kami semua ya Tuhan. Bagi kami yang gak kuat, kami minta kekuatan daripadamu ya Tuhan. Kami mau belajar daripadamu ya Tuhan. Tuhan kami yang agung, Tuhan kami yang punya segala hikmat. Berikan Tuhan kepada kami. Sebab firman-Mu katakan, mintalah hikmat bagi yang kekurangan hikmat. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kami tahu hari-hari ke depan secara dunia tidak akan menjadi lebih baik. Tapi kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang mau membangun karakternya, yang mau bertahan, mau belajar, dia akan melewati dan memiliki karakter yang unggul.
berkualitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman hari ini supaya kami terus mengingat dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara. Angkat kedua tangan kita saudara, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami oleh kuat kuasa darah Kristus Immanuel yang menyertai hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kami akan hidup dalam kekudusan, menjaga, berusaha dalam hidup benar. Yang percaya berkata amin.